Testis atau buah zakar merupakan organ reproduksi pada pria yang berperan dalam memproduksi sperma dan hormon testosteron. Tapi tahukah Anda, organ ini juga bisa mengalami beberapa masalah kesehatan. Salah satunya yaitu kanker testis. So, apa penyebabnya, gimana gejala dan tanda-tandanya, serta gimana penanganannya? Yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Testis merupakan organ reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum atau kantung testis yang berada di luar perut. Kanker ini bisa saja terjadi di dalam testis itu sendiri maupun menyebar hingga ke bagian luar sampai ke daerah perut. Walaupun tergolong sebagai kanker yang cukup langka, namun kondisi ini bisa membahayakan nyawa apabila tidak ditangani dengan baik. Kanker testis atau testicular cancer yaitu jenis kanker yang tumbuh dan berkembang pada testis atau buah zakar. Angka kejadiannya cukup langka, namun biasanya dialami oleh semua usia, terutama di usia muda, yaitu usia 15-35 tahun. Kondisi ini terjadi ketika tumbuhnya sel-sel abnormal pada jaringan testis itu makin tidak terkendali, semakin lama semakin ganas. Sel abnormal ini dapat terus membelah diri yang mengakibatkan tumor ganas yang terus membesar dan menyerang organ lain. Jika berhasil terdeteksi pada stadium awal, kanker ini memiliki peluang kesembuhan yang terbilang tinggi. Tapi, bila kondisinya sudah parah, maka bisa menyulitkan penanganan karena dia udah menyebar dan mungkin ke tempat lain yang sulit dideteksi. Bahkan dapat membuat kanker menyebar sampai ke organ lain yang mungkin jauh letaknya. Kanker ini dapat menyebar melalui sistem pembuluh darah maupun getah bening. Selain itu, tersebar menuju paru-paru, tulang, hingga hati adalah tempat-tempat yang cukup sering. Oleh karena itu, jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka ini bisa membahayakan kesehatan. Nah, kanker testis ini ada dua jenis, yaitu germ cell dan stroma. Germ cell artinya adalah sel nutfah, yaitu kanker yang menyerang sel nutfah atau sel yang membentuk sperma. Sedangkan tumor stroma itu tumor yang awalnya tumbuh pada jaringan penghasil hormon di dalam testis, yaitu penghasil dari hormon testosteron yang memang diproduksi oleh sperma itu. Apa faktor risikonya? Kenapa seseorang bisa lebih rentan terkena kanker testis? Yaitu apabila mereka memiliki beberapa faktor risiko sebagai berikut. Tentunya nggak hanya satu ya, biasanya multifaktorial yang saling mempengaruhi. Yaitu usia muda tadi, terinfeksi HIV, adanya testis yang tidak turun. Jadi kalau testis tidak turun, biasanya dia masih tertinggal di dalam perut. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor risiko. Lalu adanya riwayat kanker di keluarga, terutama kanker yang serupa, yaitu kanker testis. Adanya kelainan bawaan penis, dan gangguan perkembangan testis. Merupakan risiko-risiko yang biasanya menyebabkan terjadi kanker testis di masa depan. Penyebabnya apa? Hingga saat ini belum diketahui, sama seperti kanker-kanker lain. Tapi kesalahan atau mutasi DNA ini menjadi penyebabnya, yang mungkin saja dipicu utama hal-hal tadi yang merupakan faktor risiko. Nah, gejalanya apa? Jelas karena sel-selnya itu tumbuh tidak terkendali, maka gejalanya adalah benjolan gitu ya. Benjolan di testis. Itu bisa menyebabkan nyeri juga, biasanya nyerinya ke punggung bawah ya, terus bisa menyebabkan nyeri tumpul di bagian selangkangan sampai ke bagian perut, atau penumpukan cairan mendadak, baik di skrotum atau di perut, karena biasanya muara dari kelenjar getah bening yang menyaring cairan di tubuh kita itu biasanya bisa terhambat karena adanya kanker ini. Lalu gimana cara dokter mendiagnosa atau mendeteksinya? Yang pertama adalah dari gejala melalui pemeriksaan fisik dan wawancara atau anamnesa. Lalu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, yaitu paling simpelnya mungkin dari USG dulu untuk melihat apakah ada penumpukan cairan, apakah ada massa di situ ya. Terus tes darah untuk penanda-penanda kanker, lalu CT scan untuk pencitraan agar bisa dilihat tuh dalamnya seperti apa, apakah ada pembesaran dan apakah sudah ada penyebaran atau belum dari kankernya tersebut. Lalu PET scan, yaitu dengan menggunakan radiofarmaka yang meradiasikan radiasi nuklir yang bisa dideteksi melalui alat dari PET scan. Lalu untuk diagnosa definitif apakah ini ganas ataukah jenis kanker yang mana, yaitu harus dilakukan biopsi untuk memeriksa jaringannya melalui mikroskop di laboratorium. Nah, lalu untuk pengobatannya gimana? Kanker testis apakah bisa sembuh sendiri? Jelas tidak ya, karena kalau misalnya dibiarkan malah menyebar ke organ lain dan bisa membahayakan. Nah, bahkan untuk stadium awal sekalipun,
Seringkali memang nggak ada gejala, tapi bila ada gejala dan udah terdeteksi harus langsung ditata laksana. Tata laksananya bisa meliputi operasi ya, yaitu operasi orkidektomi, yaitu operasi pengangkatan testis guna mengeluarkan jaringan tumor atau jaringan kanker supaya bisa keluar dari tubuh agar nggak menyebar dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Lalu kemoterapi, yaitu jenis terapi kanker yang dilakukan dengan obat-obatan untuk membunuh dari sel kanker. Bisa sel kanker yang padat ataupun sel kanker lainnya yang mungkinan bisa udah menyebar atau terlanjur ada di tempat lain yang mungkin nggak terdeteksi. Selain itu terapi radiasi, yaitu membersihkan sisa-sisa sel tumor yang masih tersisa setelah operasi dengan radiasi atau penembakan sinar gitu ya. Terapi ini juga bisa dilakukan sebelum maupun sesudah operasi. Nah, itu adalah dia faktor-faktor penyebab, faktor risiko, dan juga pengobatan daripada kanker testis yang mungkin perlu kamu ketahui. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.